Jadi untuk gempa ini pertama kali kita akan buat ini dia di SAF 2000 dulu permodelannya. Pertama kita pakai gunain satuan kilonewton meter Celcius, baru pilih yang pilih yang pilih yang 3D frame ini. Nah, kita pakai use custom grid spacing and locate origin. Nah, grid X ini berarti dia ke samping, Y ke belakang, Z ke atas. Nah, untuk koordinatnya sendiri kita dimulai dari 0, kemudian karena ini dia X-nya itu bentangnya 5, maka di sini masing-masing 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Habis itu kita tambah, dia ada di bentang terakhir itu cuma 3 meter. Jadi 15 tambah 3, 18. Untuk lebarnya sendiri, kita itu mulai dari 0 juga. Terus dia karena bentangnya 6 meter, jadi sini 6, terus 6 tambah 6 itu 12. Kita tambah lagi 18. Setelah itu Z itu untuk ketinggiannya. Ketinggian kita buat 0 dengan masing-masing per lantainya 4. Habis itu ini 8 tambah 4 8. Baru ditambah lagi 12 tambah lagi 16. 0 ke 4 ini dia sebagai fondasi backistic pedestal, pedestal. Nah, 4 ke 8 itu lantai 1, 8 ke 12 lantai 2, 12 ke 3, 4 nih lantai 1, 8 lantai 2, 12 lantai 3, dan 16 ini top floor-nya. Setelah itu kita lanjut oke. Habis itu tinggal oke. Nah, udah jadi tampilan kayak gini. Yang langkah pertama kita itu ubah dulu tumpuannya jadi tumpuan jepit dengan cara assign, join, restraints, baru pilih yang jepit ini. Oke. Setelah itu kita definisikan materialnya, add new material, kita pakai konkrit yaitu semen. Terus ini standarnya kita ganti besar. Baru ini kita terserah mau pakai berapa MPa. Di sini kita contohin pakai ya 30 MPa lah ya. Nah, di sini juga kita ini karena dia masa jenisnya 7850, jadi kita tulis 78,5. Untuk modulus elastisitasnya kita bisa tanya dia ke browser, buka aja yang namanya Chat GPT, baru pilih yang ini. Udah semua. Ini tinggal login atau apapun itulah ya, karena ini tidak bisa kita cari aja modulus elastisitas beton FC30 MPa. Itu kita lihat ada di mana ya, kita cari-cari aja. Sebenarnya lebih enak pakai ChatGPT sih, langsung keluar gitu. Kita anggap pakailah ya, kita anggap di sini dia yang inilah ya, 25310. Berarti 25310 MPa. Nah, Poissonnya ini boleh antara 1 sampai 2, terserah mau pakai berapa. Terus ini kita strength-nya FC-nya itu kita pakai 30 MPa. Nah, yang di bawahnya juga kita samain 30 MPa.
Habis itu udah kita oke kan, kita buat add new material lagi tapi yang rebar. Oke. Terus ini kita modify. Kita terserah mau pakai mutu berapa. Kita bisa lihat SNI ya. Bahwasanya Masih buka kaca di sana ya? nah ini kita bisa lihat Ada sih berapa ini. BJTP itu artinya dia mutu BJ tapi tulangannya polos. Kalau yang BJTS itu tulangan bulir. Berarti kita contohin ambil BJTS 420A. Berarti kan FY-nya kita ambil minimumnya 420, terus FY-nya FY-nya 420, FU-nya 525. Berarti kan di sini FY-nya 4 berapa tadi? 420. 420 MPA. Di sini juga 420 MPA. Terus di sini 525 MPA. Di sini juga 525 MPA. Habis itu ini kita ubah masa jenis baja ini sendiri 7850 karena kita pakai Newton jadi 78,5. Setelah itu oke. Baru kita definisikan materialnya. Kita add new property, kita pilih konkret atau semen rektangular. Nah ini terserah kalian mau bikin kolom berapa kali berapa. Ini misalkan contohnya kolom 30 kali 30. Ini maksudnya 30 cm ya. Ini kan dalam satuan meter berarti 0,3. 0,3. Nah, kita atur materialnya tuh di FC 30 MPa. Habis itu concrete reinforcement atau pembersihan ininya kita masukkan dia ke di sini. Kita modify dulu, kita ganti ini BJTS 420. Oke, kita masukkan dia. Nah, karena kita pertama bikin kolom, jadi ini tulisannya kolom. Oke, kemudian kita buat lagi untuk yang balok. Misalkan balok 25 kali 40. Berarti ininya 0,4. Kita ganti BJTS 40 kan. SC 30 MPa karena buat beton. Habis itu kita concrete reinforcement. Ini kita ganti beam karena dia sebagai balok. Habis itu oke. Kita cek lagi oke. Setelah itu kita bisa select dia biar cepat. Kita klik select, terus select line parallel to coordinate axis or plane. Kita pilih yang koordinat x sama y. Nah, x sama y itu untuk balok, berarti kita tinggal assign frame properties, pilih balok. Habis itu oke. Nah, ini kan udah nih kan ya, mohon bersabar ya, ini nggak bisa dihindari kalau begini. Nggak bisa di blok dari sini di sini all story aja. Bisa Sama kan balok yang digunakan X sama Y. coba amat ya. Habis itu kita select lagi, kita koordinat, terus pilih yang Z untuk kolom. Habis itu kita tinggal assign frame section kolom. Oke. Nah udah selesai, ini kan udah masuk semua. Habis itu kita bikin platnya dia dengan cara define
Terus section properties, area section, ini kita pilih shell, ini kita misalkan plat 12 cm. Nah, pilih yang ini, terus modify show shell design parameternya kita pakai yang materialnya BJTS buat rebarnya pembesiannya. Ini kita 12 cm berarti 0,12. Terus material name-nya kita pakai yang FC 30 PA. Habis itu oke. Nah, kita buat platnya dengan cara klik ini yang X ya. Habis itu habis itu ini kan pas sudah di atas sini kita tinggal ini klik yang ini, klik draw area. Terserah mau pakai berapa. Platnya ukurannya terserah, ada yang 15, suka kalian lah ya. Kan ini kan asumsi sendiri. Habis itu tinggal klik, 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 klik. Oke, karena dia udah kan, untuk ngelihat ngebuktiin dia udah ada apa enggak, kita tinggal klik yang ini, set display option, general option, extrude. Oke, nah udah ada kan. Jadi ini kita tinggal copy. Caranya kita select, terus properties, area selection, kita pilih yang plat 12, baru kita edit, replicate ke arah atas. Karena sumbu X itu kan ke samping, Y ke belakang, Z itu ke atas, jadi kita mainnya di sumbu Z. Karena ini perlantainya 4 meter, jadi kita tulis 4 meter. Nah, untuk numbernya sendiri, increment datanya, karena di sini ada 1, 2, 3, berarti kita pilih 3. Habis itu oke. Nah, setelah itu kita tinggal analisis, tinggal run analisis. Date-nya kita matiin. Habis itu kita run now. Kita simpan dulu. Simpan dulu. Nah, yang dilihat ini adalah nilai T-nya ini. Jadi habis itu kita buka Word-nya. Nah, kita Word-nya tuh dalam keadaan gini lah ya. Ada sistem KDS-nya, koordinatnya berapa. Udah lengkap dengan kelas situsnya. Menentukan kategori desain sismik harusnya udah tahu lah ya caranya. Nah, habis itu kita buat begini. Caranya yang pertama untuk ngelihat berat total bangunan itu kan dia ini kita itu blok dulu perlantainya, berarti kan plat ininya kita klik, baru klik kontrol, klik ya. Habis itu display show table, kita pilih yang ini miscellaneous data, baru materialis. Oke. Nah, ini beratnya. Ini berat untuk lantai 1. Karena kita pakai plat yang sama dengan ukuran 12 cm juga, maka dari berat lantai 1, 2, 3, 4 tuh bakal sama 3052,08. Kita pindahin lah ke Excel. Di sini kita 3028 3052, sorry. 3052,08. Karena menggunakan yang sama, jadi kita tinggal paste aja. Ini untuk berat total bangunannya, rumusnya pakai sama dengan sum, baru kita select dia. Nah, untuk totalnya segini, terus ini tuh kita pindahin dia ke sini. Nah, habis itu kita kembali lagi ke sini. Berat total bangunan sudah kita dapatkan.
Terus kategori ini juga sudah dapatkan. Nah, nilai T yang tadi kita peroleh untuk analisis nomor 3 ini, waktu getar alami. Nah, caranya itu, ini T yang di sini tuh sama dengan TC. Habis itu kita perlu mencari nilai TA dengan cara CT dikali H N pangkat X. Atau, nah ini, rumus ininya 0,044 dikali HN pangkat 0,9. Karena tinggi total tingkatnya itu 16 meter, jadi kita tinggal masukin aja nih. Tinggal hitung 0,04,66 kali 16 pangkat 0,9. Hasilnya 0,565 detik. Nah, kita lihat nilai TC tadi itu kan dari sini, yang atas ini. Karena TC kita itu hasilnya 2 koma, maka kita lihat persyaratan yang ini. TC lebih besar dari TA. TA-nya kan 0,5. Otomatis kan TC-nya 2 koma lebih besar dong dari ini. Maka nilai TA ini harus dikali CU. Nah, kita gunain ini. T sama dengan TA kali CU. Habis itu kita lihat nih nilai SD1-nya berapa. Dilihat dari ini. Apa namanya? Website Puskim PUPR itu untuk KDS tanah gitu-gitulah. Habis itu kita lihat nilai SD satunya kan. Kita masukin ke dalam sini. Dia lebih mana yang mencocoki. Misalkan nih 0,3 sama 0,4, sedangkan di SD1 kita 0,36. Maka interpolasi aja dari nilai 0,3 0,4. Hasilnya ini kan. Jadi anggapannya kan selain kita interpolasi hasilnya 1,4. Habis itu tinggal kita ini kali TC sama dengan TA dikali CU. CU-nya ini maka 0,565 dikali 1,4 hasilnya 0,791. Jadi waktu getar alaminya itu nih 0,791. Kemudian kita lihat lagi perhitungan koefisien respons sismiknya. Daktalitasnya sismik R itu karena kebetulan di contoh ini dia KDS-nya itu maka dia masuk yang diizinkan tuh sistem rangka pemikul momen khusus. Karena kita ngambilnya yang beton bertulang, maka R-nya itu 8. Ini bisa dilihat dari SNI 1726 tahun 2019. Di situ juga ada faktor keutamaan struktur IE sama dengan 1. Nih bisa dilihat tabel 12, tabel 4, tabel 3. Nah, habis itu kita cari nilai CS. Tinggal ikutin aja SDS yang kita peroleh dari situs Puskim dibagi dengan R. R ini 8, IE-nya 1, hasilnya sekian. Nah, dia tuh ada dua syarat, tidak lebih dari nilai CS sama dengan SD1 dibagi T dikali R dibagi IE, hasilnya sekian, dan tidak kurang dari CS minimumnya. CS minimumnya 0,023. Maka yang diambil adalah yang ini 0,073. Jadi CS-nya 0,73. Habis itu kita tinggal cari gaya geser dasar. Rumusnya P sama dengan CS dikali WT. WT ini total berat bangunan yang ada di atas tadi ini 5909,76. Jadi kita tinggal kaliin CS yang ini tadi 0,073 dikali berat bangunan, dapatnya ini 431,412. Habis itu yang keenam kita cari gaya geser gempa ekivalen statik dengan rumusnya FI kali CV dikali P. Untuk rumus CV sendiri itu rumusnya ini, P-nya kan udah ada ini kan. Jadi kita cari lagi koefisien eksponensial periode strukturnya. Untuk T sama dengan 0,791 detik. Nah, persyaratannya tuh ini 0,5 sama 5 kan. Jadi 0,791 ini kan di antara 0,5 sampai 5. Makanya kita harus interpolasiin. Dapatlah hasilnya K ini 1,097. Jadi nilai K ini kita pindahin ke Excel ini. Tuh, baru nilai V tadi yang dari sini kita pindahin ke Excel. Kita pindahin ke Excel juga, nilai SDS-nya juga. Baru berat ini kita pindahin ke sini, baru H dikali K. H itu tingginya ini. Berarti kan rumusnya 16 dikalikan ini dan seterusnya sampai bawah. Kalau mau
tarik ke bawah, jangan lupa di F4 dikunci ini biar dia nggak lari nilainya. Habis itu W dikali HK, berarti W-nya kan ini berat bangunan per lantainya dikali dengan hasil HK-nya. Habis itu kita cari CV persennya dengan cara yang ini tadi. Kita pindahin ke rumus jadi ini. Nanti tinggal ku kirim aja di grup itu kan, jadi tinggal pakai. Jadi ketemulah berat beban gempanya tuh begini. Nah, habis itu perhitungan gaya gempa vertikal IV dan horizontal IH itu SDS. Sama dengan ini rho-nya 1,3, ini faktor redundansinya karena kita KDS-nya E, maka rho-nya 1,3. Maka berat beban gempa ini dari sini kan. Habis itu kita masukkan rumus ini, EV sama dengan 0,2 dikali SDS yang ini dikali WI itu yang ini, dapatnya ini. Ini untuk vertikal dan ini untuk horizontal. Jadi tinggal dipindah di sini. Nah, untuk masuknya itu pertama kita harus define load pattern-nya. Ini kan masih terkunci, kita buka dulu. Habis itu kita define, terus load pattern kita pilih dia SX atau gempa RS, baru kita pilih quake, baru ini kita insert load, baru add new pattern, baru ini XRY juga, quake juga, insert load juga. Nah, setelah itu jangan lupa kita pilih assign, kita Ctrl A dulu semuanya, kita klik assign, join, baru constraints. Ini kita define join constraint, pilih yang diagram biar bisa teranalisis. Add new constraint, ini sama, tinggal kita klik ini, oke, habis itu oke, kita klik ini, oke. Nah, udah habis itu kita define kan, lanjut yang tadi karena hilang kita buat lagi ini dia maksudnya ke quake yaitu gempa, kita user load, add new, terus CY quake juga user load sama juga. Nah, untuk yang untuk yang SX itu kita modify lateral pattern ini. Itu kita masukkan nilai dari ini beban gempa vertikalnya. Ini kan 181,336 misalkan. Berarti kan lantai satunya dimulai dari 4, berarti 181,336. Terus yang 8-nya itu 181,336 juga. Ini ada. Nah, untuk yang lantai floornya itu kita 82,426. 82,426. Habis itu kita apply add center mesh. Oke. Nah, untuk yang SY-nya sendiri itu kita taruhnya di Y ini dengan masukin ini 50, misalkan ini ya. Tapi ini berdasarkan perhitungan kalian lagi, punya kalian masing-masing lagi. Jadi kita tinggal masukin ini 50,744. 50,744. Habis itu 108 108,547. Habis itu 169,352. Habis itu yang paling atas 232 koma 192. Mau kita apply at center mesh, oke. Kita klik oke. Kita cek lagi hilang apa enggak. Nah, udah, berarti ini kita bisa langsung running dia karena. Nah, jadinya ini cuma karena gesernya itu kita enggak ketahui, jadi sementara hanya sampai di perhitungan nomor 6 ini. Harusnya dia lengkap sampai nomor 7 untuk tiap lantainya berapa. Jadi cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.